Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua atau kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagaimana liburan kemarin? Ya, semoga liburan yang cukup lama itu bisa dimanfaatkan dengan kegiatan yang baik ya. Tentunya kalian mendapatkan hal-hal yang bermanfaat ya. Baik ya, bertemu Ibu kembali dalam video channel pembelajaran kimia ya. Pada hari ini tentunya ya, hingga saat ini banyak sekali perubahan di sekitar kita dari beberapa bulan yang lalu, yaitu pada masa COVID-19 ini ya, dan seringkali dibahas karena tujuannya adalah untuk agar kita terhindar, agar kita tetap berada dalam kondisi yang fit dan sehat juga semangat ya. Nah, walaupun pada masa new normal ini tetaplah kita uh, waspada, hati-hati dengan lingkungan sekitar kita ya, untuk tetap membawa alat pelindung diri ya. Contohnya saja yang sangat penting ya, sangat mudah kita gunakan adalah masker. Kemanapun saja, walaupun hanya ke depan rumah, ke warung, apalagi sampai berkumpul-kumpul, tetap kalian harus menggunakan masker. Ya, apa saja yang dibawa? Ya, sudah pasti yang pertama masker, hand sanitizer, tisu basah atau kering, atau ditambah lagi dengan sabun cair yang disimpan di wadah botol yang kecil. Nah, itu sangat simpel sekali dibawa kemanapun ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya Ibu akan melanjutkan di kelas 12 ini, melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya yang tentunya sangat berkaitan erat dengan materi kimia di kelas 10 dan kelas 11 ya. Pada hari ini ya, sebelum kita melangkah ke materi inti ya, tentu Ibu akan memberikan sedikit motivasi ya. Jadi di kelas 12 ini dalam kondisi pembelajaran daring ya, kalian tetap harus fokus, semangat, dan juga berpikiran positif terhadap apapun yang sudah diberikan oleh guru, karena tidak ada yang tidak bermanfaat untuk kalian ya. Nah, selanjutnya ya, judul atau materi yang Ibu berikan di kelas 12 ini ya, ada beberapa hal di semester ganjil ya. Yang pertama ya, baik ya, Ibu akan buka slide-nya. Nah, ya, dalam PowerPoint yang Ibu miliki di sini ya, beberapa materi yang ada di kelas 12 dari bab 1 hingga bab 7, salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini adalah sifat koligatif larutan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari juga di bab 2 adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Selanjutnya di bab 3 kimia unsur, kemudian bab 4 gugus fungsi senyawa karbon, bab 5 benzena dan senyawa turunannya, bab 6 polimer, dan yang terakhir makromolekul karbohidrat, protein, dan lipid ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan ya. Nah, baik, kita akan fokus kembali ke materi pada hari ini ya, yaitu bab 1 yang akan kita pelajari, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Nah, di sini ya,
terdapat ada gambar anak sedang sakit, kemudian diberi botol infusan. Tujuannya adalah memberikan nutrisi pada tubuh, memberikan obat pada tubuh kita dalam bentuk cairan. Ya, nah pada pembelajaran ini sifat koligatif larutan dan satuan konsentrasi yang akan kita bahas. Ya, Ibu akan menyampaikan materinya dulu. Nah, setelah itu jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan di classroom, di kolom komentar, atau langsung via WhatsApp atau Japri chat ke Ibu. Ya, baik ya. Nah, sekarang Ibu ini adalah salah satu contoh ya. Aplikasi penerapan pada materi sifat koligatif larutan dan satuan konsentrasi. Ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Apa sih sebetulnya sifat koligatif itu? Nah, kita sering ya, sebagai salah satu contohnya adalah kalau kita melihat nelayan ya, nelayan itu adanya kan berada di pesisir pantai ya. Nelayan mengawetkan ikan dengan menggunakan es batu ya, itu contohnya. Kemudian ada juga sejumlah garam ditambahkan pada es batu yang tujuannya agar temperaturnya lebih dingin. Nah, itu contoh yang kedua. Yang ketiga ada lagi pedagang es tuntung keliling ya, kalian tahu kan ya. Nah, menggunakan es batu yang dicampur dengan garam ya. Apakah tujuan garam dimasukkan ke dalam es batu ya? Nah, kemudian mengapa es batu jika dicampur garam suhunya menjadi bertambah dingin? Nah, itulah contoh sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari ya pada materi ini. Nah, sifat koligatif ini ya berasal kata dari apa? Ya, kata dari koliger. Ya, asal katanya berasal dari kata Latin ya yang disebut dengan koliger, berarti berkumpul bersama. Nah, sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung ya pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Dan menurut sifatnya, sifat koligatif ini terbagi dua ya. Yang satu sifat koligatif larutan elektrolit, yang kedua sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya. Nah, lalu kalian harus bisa membedakan di kelas 11 dan 10 ya, Ibu sudah menyampaikan apa bedanya zat terlarut dan larutan. Ya, zat terlarut itu apa? Adalah jumlah zat yang konsentrasinya atau jumlahnya kecil ya. Sedangkan pelarut adalah jumlah zat yang jumlahnya besar ya. Ketika keduanya dicampur, pelarut dan zat terlarut, maka disebut dengan larutan ya. Nah, kemudian di sini ya ada keterangan ya menjelaskan dalam sifat pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, bahkan tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Nah, ya bab selanjutnya ini ya berkaitan dengan titik didih ya. Bab ini ya atau sifat koligatif ini berkaitan dengan titik didih, titik beku, tekanan uap, dan juga tekanan osmotik. Ya. Nah, sifat-sifat apa saja yang merupakan sifat koligatif? Ya, yaitu pembentukan larutan, zat terlarut ditambah pelarut, hanya sedikit pengaruh yang
yang ada terhadap sifat kimia zat terlarut. Nah, ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Boleh nanti kalian tanyakan jika ada bahasa yang kurang kalian pahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, dalam sistem larutan terhadap molekul pelarut dan molekul zat terlarut. Ya, ini dalam larutan ada pelarut dan zat terlarut. Adanya molekul zat terlarut mempengaruhi keempat sifat tersebut. Sifat tersebut itu yang mana? Ya, titik didih, titik beku, tekanan uap, dan juga tekanan osmotik. Ya. Nah, kemudian ya, apa saja ya dalam sistem larutan tersebut, ya, molekul pelarut dan zat terlarut ya sangat mempengaruhi keempat sifat tersebut. Satu, ya, zat terlarut volatil mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan lebih besar dari tekanan uap jenuh pelarut. Ya. Nah, volatil itu apa sih? Volatil itu adalah mudah menguap. Jadi zat terlarut itu mudah menguap, maka mengakibatkan tekanan uap jenuh larutan itu lebih besar dibanding dengan tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan zat terlarut non-volatil menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Ya, zat terlarut yang bersifat non-volatil artinya apa? Tidak mudah menguap. Ya, maka akan menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Jadi seharusnya jika tidak ada zat terlarut, ya, maka pelarutnya itu lebih cepat menguap, ya, maka tekanannya tinggi, bahkan sebaliknya dan sebaliknya. Ya, nah di sini ada penurunan tekanan uap, ya. Penurunan tekanan uap mempengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Ya, nah, di sini akan kita lihat pada diagram. Ya, pada diagram PT air dan larutan dalam air. Nah, di sini kita bisa melihat ya sifat koligatifnya yang bagian atas ini F, G, C, dan D ini adalah air atau pelarut murni, ya. Kemudian untuk G, A, dan E ini adalah larutan, ya. Nah, pada diagram ini menjelaskan bahwa yang pertama itu terjadi penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap itu terjadi pada titik A dan C. Ya, tentu tekanan uap larutan itu lebih rendah dibanding tekanan uap pelarut. Jadi, nah, disinilah perbedaannya. Ya, hal ini disebabkan karena proses perbedaan suhu. Ya, pada saat air larutan ini dipanaskan, maka pelarut lebih cepat naik tekanannya dibanding dengan larutan. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada delta TF. Ya, delta TF ini adalah titik beku larutan dan titik beku pelarut. Titik beku larutan itu ditunjukkan pada garis G, ya, titik G. Ya. Kemudian titik beku pelarut itu ditunjukkan pada titik F, ya. Kita bisa lihat ya bahwa titik beku larutan itu lebih cepat membeku dibanding dengan pelarut. Ya, karena pelarut itu jumlahnya lebih besar dibanding zat terlarut. Tapi jika bentuknya larutan, maka titik beku larutan itu jauh lebih cepat membeku dibanding dengan titik beku pelarut. Nah, kemudian kita lihat kembali ya proses pada pemasakan atau pemanasan. Nah, ini terjadi pada titik didih. Ya,
kita bisa lihat titik didih pelarut murni itu lebih rendah daripada titik didih larutan. Ya, jadi titik didih larutan itu atau dikenal dengan boiling point, ya. Titik didih larutan itu tentunya pada saat pemasakan, ya, atau misalnya air campur gula. Gula itu adalah zat terlarut, kemudian kita masak. Nah, ternyata titik didih larutannya jauh lebih tinggi, ya, dibanding dengan pelarut. Kalau pelarut air, ya, kita didihkan pada saat 100 derajat Celcius dia sudah mendidih. Tapi jika larutan gula kita didihkan, maka dia akan lebih dari 100. Maka titik didih larutan gula tersebut lebih tinggi dari pelarut. Nah, kemudian nih di sini ada tekanan osmotik, ya. Baik ya, bagaimana tekanan osmotik itu? Ya, kita jelaskan bahwa tekanan osmotik itu timbul akibat peristiwa osmosis antara kedua larutan, ya, yang berbeda konsentrasi, juga dimasukkan ke dalam sifat koligatif. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai diagram PT ini. Bagaimana titik didih, penurunan tekanan uap terjadi, titik beku terjadi, dan tekanan osmotik. Nah, baik, kita beranjak ke satuan konsentrasi. Nah, kenapa dibutuhkan perhitungan pada materi sifat koligatif? Ya, karena satuan konsentrasi ini digunakan untuk perhitungan sifat koligatif seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya. Maka sifat koligatif larutan itu, ya, bergantung, karena sifat koligatif larutan itu bergantung pada partikel zat terlarut. Oleh karena itu kita memahami terlebih dahulu, ya, satuan-satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah partikel, ya. Antara lain apa satu persatu? Ya, ini konsentrasi molar atau molaritas dengan simbolnya adalah M besar, ya. Jangan terkecoh dengan molaritas. Nah, untuk molaritas sendiri, ya, ini konsentrasi molar dan atau dikenal dengan kemolaran, ya. Maka simbolnya, lambangnya adalah M kecil. Kemudian fraksi mol. Fraksi mol ini adalah X, ya. X-nya X besar. Fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut itu dibedakan, ya. Zat terlarut XA dan zat pelarut adalah XB. Kemudian dipengaruhi pula oleh persen massa, ya. Maka persen massa ini tentunya massa zat yang terlarut, ya. Persen massa sama dengan massa zat campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%, ya. Nah, sekarang kita lihat ini, ya. Gambar ini sudah menunjukkan, ya, non elektrolit dan larutan non elektrolit dan elektrolit, ya. Zat non elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekul, ya, artinya dia masih menggumpal atau berkumpul, ya, menyatu. Sedangkan zat elektrolit dalam air ini dia sudah terurai, ya. Contohnya di sini gelas yang pertama yang non elektrolit itu dia pada gula, ya, pada gula-gula ditambah air. Maka jika diilustrasikan seperti ini, ya, molekulnya berkumpul. Sedangkan pada pada zat elektrolit, ya, molekulnya terurai, ion-ionnya terurai, ya, terurai menjadi positif negatif. Ini contohnya pada garam. Garam jika dilarutkan dalam air, maka terjadi ionisasi di dalamnya, ya. Nah,
Oleh karena zat elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, maka jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada non-elektrolit. Akibatnya sifat koligatif kedua larutan berbeda. Ya. Nah, perbedaan ini akan kita bahas selanjutnya ya di materi pertemuan berikutnya. Ya. Nah, inilah perbedaan antara koligatif secara divisualkan seperti ini, sifat koligatif zat non-elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Nah, sekian pembahasan dari Ibu pada hari ini ya, penyampaian materinya sampai pada perbedaan ya. Nah, perbedaan ini akan diperdalam pada pertemuan berikutnya ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang paham dari apa yang Ibu sampaikan, silahkan bertanya di kolom komentar Classroom atau di grup WhatsApp ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ya. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.